Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gaby Saskiani dengan NIM 2430101013. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan materi mengenai manajemen perkantoran. Dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu dosen Nur Azizah MPD. Adapun materi yang pertama yaitu etika dan akhlak dalam administrasi perkantoran. Etika dan akhlak dalam administrasi perkantoran yaitu yang pertama ada konsep etika dan akhlak dalam Islam. Etika adalah aturan atau pedoman tentang benar dan salahnya yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, akhlak adalah perilaku mulia atau karakter baik yang harus dimiliki setiap muslim. Akhlak merupakan cerminan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Contoh akhlak yaitu sabar, jujur, rendah hati, dan adil. Yang kedua, prinsip disiplin dan tanggung jawab profesional. Disiplin berarti mematuhi aturan dan ketentuan dengan konsisten. Sedangkan tanggung jawab profesional menuntut seseorang menjalankan tugasnya dengan serius, etis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tempat kerja, terutama administrasi perkantoran, prinsip ini penting agar pekerjaan berjalan efektif dan efisien. Disiplin dan tanggung jawab profesional juga mencerminkan integritas dan komitmen terhadap kualitas pekerjaan. Adapun integrasi nilai religius dalam administrasi perkantoran yaitu terdapat dalam Quran Surah An-Nahl yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan. Dan hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya kejujuran dan amanah sebagai landasan profesional. Selain itu, Asmaul Husna seperti Al-Mu'minun yang maha memberi keamanan bisa dijadikan inspirasi untuk membangun suasana kerja yang harmonis dan berkeadilan. Adapun materi yang kedua yaitu konsep dan ruang lingkup manajemen perkantoran. Konsep dasar manajemen perkantoran adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pekerjaan kantor agar tujuan organisasi tercapai secara efektif. Fungsi dari perencanaan yaitu menentukan tindakan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai target kantor. Adapun fungsi pengorganisasian yaitu mengatur dan menempatkan tugas untuk setiap individu. Yang ketiga, fungsi pengarahan memberikan bimbingan, motivasi, dan instruksi supaya pekerjaan terlaksana sesuai rencana. Dan fungsi pengawasan yaitu memantau dan mengoreksi pelaksanaan agar sesuai dengan tujuan. Adapun ruang lingkup dari manajemen perkantoran yaitu melibatkan semua kegiatan yang dilakukan untuk membantu pimpinan. Adapun ruang lingkupnya yaitu aktivitas kantor dan sarana pekerjaan kantor. Materi yang ketiga yaitu fungsi manajemen dalam konteks perkantoran. Di dalam fungsi-fungsi ini yaitu ada model-model manajemen perkantoran, kendala yang dihadapi dalam penerapan, yang ketiga relevansi nilai-nilai manajemen Islam. Fungsi manajemen perkantoran yaitu fungsinya meliputi seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat fungsi ini bekerja sama untuk mengatur aktivitas kantor agar tujuan dapat tercapai. Adapun model-model manajemen perkantoran modern, yaitu di perkantoran melibatkan penggunaan teknologi, sistem informasi, dan pendekatan fleksibel dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pekerjaan. Kendala dan solusi yang dihadapi dalam menerapkan fungsi manajemen perkantoran. Kendala yang umum dihadapi antara lain kurangnya komunikasi, resistensi perubahan, dan terbatasnya sumber daya. Solusinya yaitu peningkatan komunikasi yang terbuka, pelatihan untuk menyesuaikan pegawai dengan perubahan, serta pengelolaan sumber daya yang efisien dan terencana dengan baik agar fungsi manajemen berjalan dengan baik. Relevansi dengan nilai-nilai Islam yaitu terdapat dalam Quran dan hadis, memberikan paduan etika kerja, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Penerapan nilai ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen perkantoran dengan membangun kepercayaan dan motivasi pegawai, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan berakhlak mulia. Selanjutnya, perangkat lunak dan pengolahan dokumen dan data. Dalam perangkat lunak ini yaitu membahas tentang pengertian, jenis-jenis, dan manfaat. Adapun pengertian perangkat lunak adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat atau mengedit, memformat, dan mengelola dokumen teks secara digital. Contoh perangkat lunak ini adalah Microsoft Word, Google Document, LibreOffice Write. Fungsinya dari perangkat lunak adalah membantu pengguna dalam membuat surat laporan, formulir, dan dokumen administratif lainnya dengan cepat. Jenis-jenis perangkat lunak yaitu ada pengolah kata atau word processing. Contoh dari pengolah kata ini ada Microsoft Word, Google Document, LibreOffice. Yang kedua yaitu aplikasi Spreadsheet. Contoh dari aplikasi ini yaitu Microsoft Excel, Google Sheets, untuk pengolahan data dalam bentuk tabel. Yang ketiga ada aplikasi presentasi, ada Microsoft PowerPoint dan Google Slide. Aplikasi pengolahan email yaitu ada Microsoft Outlook untuk mengelola dokumen email dan jadwal kerja. Adapun manfaat dari perangkat lunak ini yaitu mempercepat penyelesaian pekerjaan, meningkatkan akurasi data, menyederhanakan prosedur kerja sehingga lebih efisien, memudahkan penyimpanan dan pencairan arsip secara digital, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar pegawai dengan alat digital seperti email, video, conference.
Materi yang kelima yaitu sistem arsip digital dan manajemen basis data. Pengertiannya yaitu sistem arsip digital mengubah penyimpanan dokumen dari fisik ke elektronik sehingga penyimpanan dan pencarian menjadi lebih mudah. Contohnya yaitu sistem arsip digital berbasis web menggunakan MySQL dan Laravel Framework. Pengertian otomatisasi yaitu menggunakan perangkat lunak membantu mempercepat dan mempermudah tugas administrasi seperti pengolahan surat masuk dan keluar, jadwalan pengarsipan digital, dan laporan melalui teknologi informasi. Adapun hubungan materi dengan nilai-nilai Islam yaitu terdapat pada Quran surah Al-Muluk ayat 4 yang artinya sesungguhnya aku menyukai apabila seseorang di antara kamu mengerjakan suatu pekerjaan dia melakukannya dengan itqan atau sempurna. Materi selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah, administrasi, dan teknik analisis masalah. Adapun contoh masalah dalam administrasi yaitu masalah dapat berupa penumpukan berkas, sulitnya pelacakan data, atau kurangnya pemberitahuan terkait tugas pegawai. Teknik analisis akar masalah ini yaitu langkah-langkahnya meliputi identifikasi masalah secara spesifik, pengumpulan data terkait masalah dan akibatnya, identifikasi banyak faktor penyebab utama masalah, menentukan penyebab utama masalah, mengusulkan dan mengimplementasikan solusi yang tepat. Adapun solusinya yaitu menjalankan administrasi dengan Adapun hubungan materi dengan nilai-nilai Islam yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua, melaksanakan musyawarah dalam menentukan solusi sebagaimana anjuran dalam hadis Nabi yang menganjurkan musyawarah dalam urusan umat. Materi selanjutnya yaitu teknik supervisi staf administrasi dan penyusunan instrumen evaluasi. Teknik supervisi yang umumnya dipakai meliputi yang pertama supervisi individual, yang kedua supervisi kelompok. Supervisi dapat bersifat langsung turun ke lapangan, memeriksa pekerjaan, atau langsung menerima laporan. Penyusunan instrumen evaluasi yaitu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab staf, mampu mengukur aspek peningkatan seperti kecepatan kerja, akurasi data, dan kedisiplinan. Yang ketiga, mudah digunakan dan dimengerti oleh supervisi dan staf. Analisis hasil evaluasi dan tindak lanjut. Hasil ini menjadi dasar untuk memberikan umpan balik secara konstruktif, menyusun program pelatihan atau pembinaan, menindaklanjuti perbaikan prosedur administrasi. Nilai-nilai yang berkaitan dengan materi yaitu yang pertama amanah, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Yang ketiga, musyawarah, melibatkan staf dalam diskusi dan pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja. Yang selanjutnya itu komunikasi efektif dalam konteks manajemen perkantoran. Komunikasi efektif dalam manajemen perkantoran adalah kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat dan dipahami oleh penerima sehingga tujuan komunikasi tercapai. Yang selanjutnya yaitu korespondensi resmi dan etika berkomunikasi. Korespondensi ini adalah kegiatan surat menyurat, baik itu organisasi dengan organisasi, individu dengan individu dengan organisasi. Etika komunikasi dalam lingkungan manajemen perkantoran, salah satunya dalam surat menyurat yaitu pedoman dan tata cara mengatur bagaimana seorang menyampaikan pesan baik secara lisan maupun tertulis di tempat kerja. Prinsip-prinsip yaitu kesopanan bahasa, menghargai dan menghormati penerima, kejelasan dan ketetapan informasi, profesionalisme dan kredibilitas, ketetapan waktu dan responsif. Tantangannya yaitu salah satu tantangan dalam korespondensi ini yaitu keterlambatan dalam penerimaan surat, baik itu surat fisik maupun surat elektronik. Yang kedua, kesalahan dalam format penulisan. Adapun solusi yang diberikan yaitu penerapan pelatihan administrasi yang berkelanjutan kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam proses surat menyurat. Membangun jaringan kerja melalui media digital. Adapun media yang umum digunakan yaitu LinkedIn, email, aplikasi pesan singkat, forum diskusi online. Materi yang selanjutnya yaitu perencanaan kebutuhan SDM dan sarana dan prasarana. Perencanaan kebutuhan SDM adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia yang tepat baik secara jumlah, jenis maupun kualifikasi. Adapun tahapannya yaitu analisis jabatan, memberikan ketersediaan pegawai, memperkirakan ketersediaan pegawai, menghitung kebutuhan SDM, menyusun alternatif rencana dan memilih solusi terbaik, menyampaikan rencana kepada seluruh pihak yang berkaitan untuk pelaksanaan. Adapun nilai-nilai yang berkaitan dengan materi yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 18 yang artinya hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari besok atau akhirat. Selanjutnya yaitu penganggaran dan alokasi sumber daya kantor. Penganggaran adalah proses perencanaan keuangan yang menentukan alokasi dana untuk berbagai kegiatan dan sumber daya kantor.
Adapun penyusunan SOP, yaitu Standard Operation Procedure, adalah dokumen yang menyelesaikan prosedur kerja standar dalam administrasi kantor. Tren teknologi terkini dalam manajemen perkantoran. Adapun trennya itu yang pertama AI, yang kedua IoT, yang ketiga cloud computing. Inovasi dan adaptasi terhadap efisiensi kantor. Proses ini adalah berbasis digital, merubah administrasi perkantoran menjadi lebih cepat, akurat, dan efisiensi. Evaluasi dampak inovasi terhadap efisiensi kantor, yaitu penggunaan teknologi digital dalam manajemen perkantoran terbukti signifikan mengurangi waktu proses administratif sehingga meningkatkan efisiensi. Adapun nilai yang terdapat pada materi itu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya.